Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Kepemimpinan, Dr. Muhammad Fahri, SPP FAPSR, FISR, dan juga teman-teman semua yang kami banggakan. Sebelumnya, kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan mengenai perspektif kepemimpinan Islam. Di sini ada anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Kesha Amelia, yang kedua ada saya sendiri, Zelda Lola Aurelia Safa. Cakupan bahasan yang akan kami bahas yaitu ada pengertian pemimpin dalam Islam, sifat-sifat kepemimpinan yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, prinsip-prinsip pemimpin dalam Islam, dan model pemimpin dalam Islam. Di sini ada kepemimpinan Islam. Yang dimaksud adalah sebuah sudut pandang yang menelaah dan mendasari bahwa sebuah kepemimpinan dilandaskan berdasarkan tauhid dan orientasi ilahiyah untuk mencapai tujuan dunia dan akhirat. Selanjutnya ada sifat-sifat kriteria kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Yang pertama itu ada siddiq, dua amanah, tiga fatonah, dan yang keempat ada tablik. Siddiq itu seorang pemimpin hendaknya menempatkan sikap perilaku jujur, perkataan, perbuatan yang didasari dari hati, lalu menanamkan kekhawatiran terhadap ketidakjujuran, sikap menolak kebohongan, perkataan yang tidak sesuai dengan kebenarannya, perbuatan yang berdasar dari hati. Lalu ada amanah, yang artinya adalah dapat dipercaya. Sikap amanah hendaknya selalu dimiliki oleh setiap pemimpin. Seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya, kewajibannya dalam mencapai tujuan pada kepemimpinannya. Lalu ada fatonah. Fatonah ini yang berarti cerdas atau memiliki pengetahuan yang baik. Kecerdasan dan kemampuan menguasai persoalan sekaligus mengatasi masalah harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus cerdas dan berilmu. Karena dari pemimpin yang cerdas dan berilmu akan lahir kebijakan-kebijakan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan rakyat, bukan kebijakan yang merugikan dan menyengsarakan rakyat banyak. Lalu yang terakhir ini ada tablik yang berarti menyampaikan kebenaran dan berani mengungkap kebatilan. Seorang pemimpin harus memiliki sifat tablik ini, karena selain berani menyuarakan kebenaran dan berani dinilai secara kritis oleh rakyat, pemimpin yang tablik tidak akan bisa dibeli dengan kekuatan apapun. Ia tegas dalam pendirian dan tegar dalam prinsip membela kebenaran. Baik, selanjutnya mengenai prinsip dan model kepemimpinan akan dijelaskan oleh Keisha. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada pemateri 1. Di sini ada prinsip-prinsip kepemimpinan dalam Islam. Yang pertama ada prinsip tauhid, yang kedua prinsip musyawarah, yang ketiga prinsip keadilan atau al-adalah, dan yang terakhir prinsip kebebasan atau al-huriyah. Nah, yang pertama kita masuk ke prinsip tauhid. Prinsip tauhid merupakan salah satu prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam karena perbedaan akidah yang fundamental dapat memicu dan memacu kekacauan suatu umat dalam organisasi. Oleh karena itu, Islam mengajak ke arah satu kesatuan akidah di atas dasar yang dapat diterima oleh semua manusia, yaitu tauhid. Kemudian, prinsip yang kedua yaitu musyawarah. Dalam berorganisasi, musyawarah dibutuhkan untuk
menetapkan suatu keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berorganisasi. Kemudian yang ketiga, prinsip keadilan. Dalam suatu organisasi atau pemerintahan, keadilan menjadi suatu keniscayaan sebab organisasi atau pemerintah tersebut dibentuk agar tercipta anggota atau masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan dalam pandangan Al-Quran sangat dijunjung tinggi. Kebebasan yang dituntut dalam Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi kebebasan yang dimaksud di sini adalah setiap individu memiliki hak yang tidak terpisahkan em, dari kebebasan dalam bentuk fisik, budaya, ekonomi maupun politik. Kemudian, sebab terakhir yaitu model kepemimpinan dalam Islam. Jadi, model kepemimpinan dalam Islam ini kita mengambil model kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimana ada akidah, suri tauladan, sistem kaderisasi, dan musyawarah. Nah, akidah sendiri itu apa? Akidah ini diawali dengan membina akidah, menanamkan keesaan terhadap Allah, dan kecintaan kepada Rasulnya. Nah, itu nyambung sama tadi prinsip yang pertama, tauhid. Kemudian, yang kedua itu ada suri tauladan. Suri tauladan ini adalah memberi contoh yang baik kepada para yang dipimpinnya gitu, para bawahannya. Kemudian yang ketiga itu ada sistem kaderisasi. Sistem kaderisasi ini di mana kita kan mengambil contohnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi pada zaman itu Rasulullah mengkader sahabatnya dengan sabar, disiplin, sehingga membentuk sahabat yang militan seperti Khulafaur Rasyidin. Jadi kalau misalkan dibaratkan kepada model kepemimpinan yang diajarkan dalam Islam itu, seorang pemimpin mampu membentuk kaderisasi yang seperti apa? Kaderisasi yang sabar, disiplin, serta eh, serta menjadi seperti Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir yaitu musyawarah. Musyawarah ini dibuat untuk mengambil keputusan. Baik, terima kasih kepada Kesha atas pemaparannya. Dan ini ada daftar pustaka yang kami pakai untuk presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.